Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing terkait monitoring all MTRC. Nah, dalam hal ini terkait dengan orang-orang yang sudah bergabung di grup WA, baik para sahabat yang sudah berada bersama dengan pelayanan ini selama bertahun-tahun, mereka yang saya panggil para sahabat dan berada di grup New MTRC, dan juga saudara-saudara yang baru bergabung dalam pemuritan awal di Big Intermediate Group. Nah, tetapi kali ini juga menyangkut orang-orang yang ada di Big Intermediate Group, Intermediate. Ini karena udah jarang saya menyebutnya jadi lupa gitu. Dan ini merupakan rasanya penyebutan terakhir untuk grup ini, karena bersamaan dengan rekaman ini saya mau adakan perintah pembubaran untuk grup intermediate, karena grup ini sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Nah, jadi saya mau mengawali bahasan tentang grup intermediate di awal rekaman ini. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa sharing group sudah dirampingkan, artinya para sahabat yang berada di New MTRC Advance yang tadinya bergabung di sana sudah dikeluarkan, mengingat grup itu tidak terlalu efektif buat kita. Sementara kita ada grup-grup yang efektif untuk bergabung, karena kita aktif memberikan rah ataupun fah. Nah, tempatnya di Elpar MTRC Advance. Nah, di sana juga kan kita aktif untuk mendapatkan tuntunan doa. Nah, sementara kalau sharing group itu hanya untuk berbagi. Nah, sementara sekarang ini sudah banyak platform kalau mau cari sesuatu untuk dibaca atau didengarkan gitu ya. Jadi terlalu ribet untuk berada di banyak grup yang tidak efektif. Nah, demikian juga untuk beberapa saudara yang tadinya digabungkan di grup tersebut, saudara yang ada di Big Intermediate, akhirnya dikeluarkan. Rasanya hanya 1-2 orang yang digabungkan ke sana karena ada yang aktif di channel YouTube gitu ya. Nah, kita sudah bubarkan sharing group setelah saya pertimbangkan keefektifannya, bahwa sharing group ini hanya memperribet gitu ya pikiran kita. Tadi saya katakan kalau kita mau baca konten-konten rohani atau mau nonton, banyak platform yang kita bisa lihat. Ada YouTube, ada di Facebook gitu ya, atau grup-grup yang dimana setiap kita aktif dan grup itu di luar dari TRC. Yang saya tahu banyak grup-grup WA di luar sana, entah itu karena kekeluargaan, pertemanan, atau gereja, yang orang-orang
kecenderungannya itu berbagi. Nah, sementara karakter daripada pelayanan TRC kan bukan ke situ, tapi lebih pada kita monitoring, membina pergaulan, persahabatan, membangun keluarga rohani, terlebih pemuritan. Nah, sharing group sudah kita bubarkan, hanya tinggal di sana orang-orang yang memang tidak terlibat di grup-grup TRC yang lain gitu, dan mereka tetap kita layani. Nah, setelah kita bubarkan itu, saya evaluasi, rasanya ada kurang lebih 2 minggu ya. Setelah itu jeda dulu karena saya mau terus belajar lebih baik dalam segala hal. Sebelum pembubaran sharing group juga kan saya pikirkan, pertimbangkan, dan terlebih doakan. Nah, ternyata tidak membawa resiko yang merugikan kita semua. Nah, setelah itu saya sengaja ambil jeda terkait dengan bikin intermediate group. Nah, saya pikirkan, saya pertimbangkan, terlebih doakan, maka pada kesempatan ini saya putuskan untuk membubarkan intermediate group juga. Karena intermediate group ini kan adalah grup yang memang seperti grup peralihan yang kita buat menunggu terbentuknya New MTRC Advance. Nah, sementara kita yang bergabung di sana adalah juga sahabat yang memang sudah bergabung di New MTRC dan juga beberapa di Big Internet Group. Sementara di sana menu yang dibagikan juga sama. Jadi saya berpikir kasihan para sahabat dan juga saudara yang bergabung di sana. Seperti yang kemarin saya katakan, salah satu alasannya barangkali karena grup bentukan kita, bentukan TRC, dan juga bersama-sama di sana, jadi ada faktor keengganan untuk keluar sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau secara resmi dikasih perintah untuk pembubaran kan, maka semua sama-sama tahu bahwa itu sudah dibubarkan gitu. Nah, jadi supaya para sahabat yang di New MTRC Advance dan juga saudara yang di Big Internet Group juga gak merasa banyak grup yang tidak efektif, maka kita bubarkan saja. Hanya beberapa orang yang di sana yang tidak berada di kedua grup tadi, baik di Big Internet Group dan juga New MTRC Advance. Nah, justru untuk memikirkan orang-orang inilah saya perlu waktu untuk berpikir, mempertimbangkan, bahkan mendoakannya. Nah, setelah saya menenangkan hati, menimbang dengan baik, lalu mendoakannya, maka hari ini saya sejahtera untuk katakan bahwa grup ini dibubarkan. Kenapa saya sejahtera? Karena kenapa saya perlu pertimbangkan, menimbang-nimbang? Karena di satu sisi saya tahu saya rindu banyak jiwa yang dibawa ke TRC, ke dalam pelayanan ini, untuk kita tuntun, kita muridkan. Kita rindu jiwa-jiwa baru digabungkan. Maka tentu saya juga tidak mau orang-orang yang sudah lama menjadi tidak bersama TRC gitu ya. Nah, kerinduan hati saya kan yang lama terus setia, konsisten, tekun, bertumbuh, bahkan berbuah. Tapi kan harapan saya itu kan tidak akan selalu terwujud, karena keputusan untuk tetap bisa setia, konsisten, tekun, bertumbuh dan berbuah itu kan ada di dalam setiap diri masing-masing gitu. Maka itu tadi saya katakan bahwa tidak selalu akan terwujud gitu. Nah, sekalipun harapan dan kerinduan saya adalah setiap orang yang saya pernah kenal gitu ya, pengennya tetap setia, konsisten, bertumbuh, bahkan berbuah bersama-sama, sehati, sejiwa, sepikir, bahkan satu visi, berdiri bersama-sama. Tapi tadi seperti yang saya katakan, lagi-lagi saya katakan bahwa
keputusan itu kan keputusan masing-masing. Tuhan juga nggak pernah memaksakan kehendak gitu, karena setiap orang punya free will. Jadi saya nggak boleh berharap penuh itu terjadi gitu. Nah, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada seorang pun yang hilang. Namun demikian saya tetap memegang erat dan mengutamakan visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya, standar pelayanan dan juga panggilan, kualitas itu yang pertama gitu. Nah, jadi saya pertimbangkan jangan sampai ada orang-orang yang hilang gitu ya. Nah, setelah saya pertimbangkan orang-orang yang sekarang ada di New MTRC Advance itu juga nggak akan pengaruh apa-apa, karena memang mereka sudah ada di dalam grup New MTRC Advance. Mereka hanya malah dirapikan grupnya, dirapikan dari grup yang tidak terlalu efektif lagi, karena makanan rohani yang dibagikan di intermediate kan juga sama dengan New MTRC Advance. Lalu yang dibikin intermediate group juga seperti itu, ada beberapa yang bergabung di sana, malah mereka grupnya semakin rapi gitu ya. Nah, hanya hitungan orang ini yang kemudian yang belum ada di yang tidak tergabung di Big Intermediate Group dan juga New MTRC Advance yang saya pikirkan gitu. Tetapi setelah tadi saya katakan, saya pertimbangkan bahwa sebetulnya seperti yang sudah saya katakan juga sebelumnya, bahwa RSSP yang saya bagikan di dalam grup hampir semuanya yang layak publish itu juga dibuatkan dalam video untuk dibagikan di YouTube, supaya selain bagi saya itu sebagai pertinggal, kemudian para sahabat juga bisa mengulanginya kembali karena akan selalu ada di YouTube kan. Lalu kemudian buat berkat, supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang belum tergabung dan tidak tergabung di grup WA gitu. Nah, dengan tetap menyediakan makanan rohani di YouTube, maka saya berpikir kalau memang masih ada orang-orang yang mengharapkan untuk mendengarkan sharing saya, tetap bisa menikmatinya di YouTube. Dan seperti yang juga sudah saya katakan, bahwa orang-orang yang saat ini sampai RSSP ini dibagikan belum tergabung di Big Intermediate Group. Big Intermediate Group terbuka untuk setiap orang, karena di Big Intermediate Group itu adalah kelompok orang yang beginner, yang masih pemula, yang masih belum mengambil komitmen untuk melakukan PAR. Jadi mereka yang dengan kondisi yang malas-malasan sekarang, yang melemah sekarang, memenuhi syarat untuk memulai di situ. Kemarin kan saya sudah katakan bahwa pintu Big Intermediate terbuka untuk mereka yang mau. Jadi hanya yang mau saja. Saya pesankan kepada tim admin supaya mereka tidak digabungkan sendiri tanpa permintaan orang yang bersangkutan. Jadi barangkali juga ada orang-orang yang memang selama ini enggan untuk keluar sendiri. Ya kan? Jadi dengan dibubarkannya, ya terserah pilihan mereka mau bergabung di Big Intermediate atau cuma mengikuti di YouTube channel, ya TRC channel, atau sama sekali nggak ikutin. Itu pilihan masing-masing. Sebetulnya berat untuk melakukan ini gitu ya, karena tadi saya katakan bahwa kerinduan hati saya sih setiap orang yang bergabung, kemudian setia, konsisten, tekun, bertumbuh, berbuah, berdiri bersama-sama. Itu kan harapan saya sebetulnya, menjadi keluarga rohani. Tapi kan dalam perjalanannya tidak semua yang saya harapkan itu bisa terjadi, karena tergantung
sikap hati orang-orang, setiap orang gitu kan. Nah, jadi sebetulnya berat untuk membubarkan ini gitu ya. Tapi bagi saya standar itu yang lebih penting gitu. Standar pelayanan TRC. Saya sebutkan judul RSSP ini nanti di YouTube, Standar Kekristenan ala TRC. Karena bagi saya, kalau saya suka renungkan gitu ya, saya ini udah 5,5 tahun persis perjalanan TRC ini. Yang saya bicarakan selalu itu melulu, tentang ketaatan total, tentang kekudusan hidup, tentang bagaimana orang Kristen itu seharusnya ya membaca firman setiap hari, entah itu satu pasal, memiliki jam doa yang teratur, memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, lalu berubah karakter menjadi pelaku firman. Itu yang selalu saya bicarakan. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mengikuti standar dan tuntunan ini, saya malas untuk melayani orang tersebut gitu. Bukan berarti saya nggak mengasihi, karena saya punya keyakinan bahwa kalau orang tidak memiliki penundukan diri untuk dipimpin, dimuridkan, terlebih tidak mau memiliki komitmen diri untuk bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, tidak memiliki komitmen diri untuk berdoa, berpuasa, menundukkan diri, memberikan tuntunan, dimuridkan, gak akan pernah bisa didewasakan. Orang tersebut tidak akan pernah bisa didewasakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak akan pernah bisa menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya kan? Orang yang kalau tidak memiliki kerendahan hati untuk dimuridkan, dituntun, ya dia akan, keakuannya akan tetap hidup mau-mau sendiri. Dia gak mau menjadi pelaku firman. Dia tidak konsumsi firman Tuhan yang adalah nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan rohani. Bagaimana mungkin dia akan menjadi dewasa rohani? Jadi saya pikir dalam prinsip saya, ngapain layanin orang yang tetap semau gua gitu ya. Gak akan bisa berubah. Boro-boro mau menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya, didewasakan saja gak akan bisa gitu. Nah, jadi orang-orang yang mau semau-maunya sendiri, gak mau dipimpin, selain gak bisa, tak akan pernah bisa didewasakan rohaninya, orang-orang ini juga tidak akan pernah bertumbuh, apalagi berbuah, terlebih menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya punya pengertian baru-baru ini, sama seperti ya perihal pemuritan gitu ya, sama seperti seorang anak yang bercita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi pilot gitu ya, entah apapun cita-citanya. Tapi sebelum masuk pada jenjang perkuliahan, di mana dia harus belajar secara khusus tentang cita-citanya itu, tetapi kan semua orang harus melewati pendidikan dasar. Untuk menjadi dokter, untuk menjadi polisi, atau mungkin pilot, atau cita-cita apapun yang diinginkan, itu kan perlu dasar. Orang harus bisa baca, harus belajar baca tulis. Orang harus bisa berhitung, harus memenuhi pengetahuan dirinya dengan pengetahuan umum. Nah, itu penting sebagai basic. Sama seperti kita. Di waktu-waktu yang lalu saya sudah katakan, kita ini bukan hewan. Kita ini sebetulnya ada tujuan dan panggilan Tuhan yang spesifik di dalam diri kita masing-masing. Tapi itu nggak serta-merta terjadi. Yang saya tahu pada dasarnya harus melalui proses dan ada bagian kita gitu ya. Nah, salah satu contoh yang saya sudah sering bagikan adalah tentang Yosua. Yosua kemudian menemukan panggilannya di dalam Tuhan, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian.
Itu adalah karena submission-nya, penundukan dirinya di bawah otoritas Musa. Sepertinya nggak masuk akal untuk kemudian dia menemukan panggilannya dengan cara itu. Demikian juga dengan Elisa, tunduk dengan Elia. Tetapi lewat proses inilah kemudian dia menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jadi demikian juga dengan kita. Mungkin di antara kita ini panggilannya kalau di TRC ini cuma pendoa. Nanti setelah didewasakan bertumbuh hanya mengambil bagian dalam pendoa. Ada yang jadi the warrior, ada jadi the intercessor, bahkan ada jadi admin yang menjangkau orang. Di sini bukan cuma saya yang berbuah sampai buah orang loh. Ada pendoa yang oleh doanya melahirkan, oleh doa-doa syafaat yang sungguh-sungguh ada orang-orang yang dibuahkan. Ada juga tim admin yang menjangkau orang. Nah, mereka itu semua telah melewati proses yang awal dulu, memiliki kesetiaan, konsistensi dan ketekunan untuk melakukan semuanya, membaca firman, berdoa, berpuasa, menerima tuntunan, menerima tanggung jawab. Kemarin saya katakan, bagaimana mungkin seseorang akan diberikan tanggung jawab yang besar, sementara tanggung jawab yang kecil juga dia tidak setia. Saya perhatikan bahkan sebelum bulan ini bagikan monitoring absensi pembacaan Alkitab di grup admin gitu ya. Saya lihat hari Sabtu, karena saya fokus melihat saudara-saudara yang memberikan laporan pembaca Alkitabnya. Saya lihat malah orang-orang yang tadinya di bulan-bulan yang lalu memberikan elparnya sekarang sudah melemah. Saya kadang-kadang heran gitu ya. Yang saya ajarin ini kan bukan anak TK, sudah orang-orang dewasa, bahkan sudah orang tua. Masa tanggung jawab yang kecil itu saja nggak bisa setia gitu. Belum hitungan tahunan, masih hitungan bulanan, bahkan baru minggu gitu ya. Tapi gak bisa memiliki kesetiaan untuk membaca firman. Saya kan pernah bilang, saya ngerti bahwa saudara yang dengan ala kekristenan kita dahulu mungkin kaget kalau harus memberikan elpar yang di dalamnya harus laporkan pembacaan Alkitab, berdoa. Sementara dahulu kan gak baca Alkitab, gak memiliki rutinitas dalam membaca Alkitab, gak memiliki jam-jam doa yang teratur, bahkan berpuasa. Itu jauh daripada kekristenan kita dahulu. Nah, saya bilang nanti terlalu kaget kalau misalnya dengan laporan lengkap seperti itu. Nah, untuk 3 bulan pertama, coba belajar hanya memiliki kesetiaan dan konsistensi, cuma baca Alkitab aja dulu, minimal 1 pasal. Gak perlu laporan doa, sekalipun sebetulnya agak aneh buat saya gitu ya. Tadi kan saya katakan bahwa kita ini kan yang saya tuntun ini bukan anak-anak TK, tapi orang-orang yang dewasa, bahkan sudah orang tua. Masa sih bangun pagi gak bisa memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk berdoa barang 5 menit saja, malam sebelum tidur 5 menit saja. Tapi kan faktanya itu sukar dilakukan. Makanya sampai saya berkompromi sedikit, oke, doanya di skip dulu, nggak usah terlalu diperhatikan, nggak usah diwajibkan dulu untuk 3 bulan pertama. Hanya baca Alkitab aja 1 pasal setiap hari. Sama seperti yang kemarin saya perhatikan, mungkin maaf saya kalau salah, tapi yang saya baca seperti laporan Bu Indah yang saya perhatikan hanya laporan baca Alkitab. Itu pun saya tetap hargai, namanya juga masih pemula. Tadi kan saya katakan kita ini dulu tidak memiliki konsistensi dalam membaca firman Tuhan setiap hari, jauh daripada jam-jam doa, apalagi berpuasa. Untuk 3 bulan pertama gak apa-apa kok, cuma baca Alkitab. Lalu
bulan keempat, keenam, mulailah, karena kan sudah dibangun dulu nih kebiasaan baca firman. Berarti itu tinggal dilanjutkan, ditambah dengan kedisiplinan untuk berdoa. 5 menit pagi, 5 menit malam, itu dilakukan bulan keempat sampai bulan keenam. Kalau itu sudah dibangun, berarti mulai bulan ketujuh sudah harus mulai puasa cuma setengah hari sekali seminggu atau 1 kali sebulan gitu ya. Nah, tapi ternyata itu pun gak diperhatikan. Saya sebetulnya super duper heran gitu ya, kok orang dewasa gak memiliki hati, gak memiliki kemampuan untuk membaca firman Tuhan 1 pasal setiap hari. Ini Kristen model apa gitu ya. Nah, itu yang saya tidak akan pernah bisa terima sampai kapanpun. Sekalipun yang ngikutin TRC cuma sedikit, bahkan sekalipun saya harus memulai kembali dengan orang-orang yang baru, saya tidak akan pernah kompromi dengan kekristenan yang seperti ini. Bahkan saya lihat ada hal yang aneh dalam prinsip saya gitu ya. Ada orang-orang yang membuat rekaman ayat hafalan, juga video ayat hafalan, tapi elparnya nggak ada gitu. Padahal kan urutannya kan dari yang dasar itu kan ketekunan untuk membaca firman dulu kan. Membaca firman setiap hari dan berdoa. Lalu dilanjut dengan ayat hafalan, karena ayat hafalan mempermudah kita untuk mengingat firman Tuhan sehingga kita mudah merenungkan dan memperkatakannya. Jadi kalau rekaman ada, fah ada, tapi elparnya nggak ada, lucu buat saya gitu. Saya nggak katakan rah dan fah itu sia-sia gitu, bukan begitu. Tapi maksudnya urutannya itu yang benar adalah miliki dulu, harus jalan berbarengan gitu. Ada elparnya, ada laporan. Jadi yang diutamakan itu ini dulu, kesetiaan dan konsistensi untuk baca firman setiap hari. Lalu memiliki jam-jam doa, lalu dilanjut dengan ayat hafalan. Saya tidak sedang katakan bahwa membuat ayat hafalan itu mudah. Saya tidak sedang katakan untuk menghafal firman Tuhan itu tidak sukar. Tapi saya membahasakannya kayak gimana ya? Tidak lebih mudah melakukan itu secara komitmen diri dibanding dengan komitmen diri untuk membaca firman Tuhan minimal 1 pasal setiap hari dan berdoa minimal 5 menit pagi dan minimal malam hari. Untuk membangun kedisiplinan membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal dan berdoa ini, itu lebih suka daripada cuma menghafal sebentar gitu. Nah, saya tidak sarankan itu. Jadi harus tunjukin dulu memiliki kesetiaan dan konsistensi untuk baca firman. Berdoa 5 menit masing-masing pagi dan malam. Lalu dilanjutkan dengan ayat hafalan. Baru benar gitu loh. Ya kalau cuma menghafal ada waktu gitu ya, lagi senang nih buat hafalan, ya dihafal. Bagaimana dengan tuntutan tanggung jawab untuk membaca kitab minimal 1 pasal setiap hari, berdoa minimal 5 menit masing-masing pada pagi dan malam hari. Itu yang terutama harus dibagi. Jadi saya perhatikan ya orang-orang yang melakukan ini, padahal kan kita itu bisa melakukan banyak hal, bahkan menggunakan banyak waktu untuk di sosial media. Sementara hanya untuk membaca Alkitab untuk 1 pasal itu hanya butuh waktu 3-5 menit saja. Itu kita nggak sanggup. Itu bagi saya itu sangat mengherankan. Dan itu yang saya pegang di dalam pelayanan ini. Saya nggak peduli dengan jumlah. Saya hanya peduli dengan kualitas.
Saya nggak mau melayani orang kalau tidak mau dituntun gitu. Saya bahkan sesekali berpikir bahwa kalau nanti tanggung jawab pelayanan ini nggak terlalu besar, kalau ternyata orangnya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa saya bekerja gitu ya. Kadang-kadang saya pikirkan gitu ya, saking saya berpegang teguh pada kualitas gitu, saya nggak kejar jumlah. Buktinya seperti kemarin, salah seorang yang saya sudah berikan kesempatan untuk bertumbuh di New MTRC Advance, ternyata tidak memiliki komitmen diri untuk baca firman, memberikan laporannya, ya terpaksa kita keluarkan. Makanya setelah evaluasi, kita sudah mulai bahwa ke depan, sudah kita mulai dan sampai ke depan, saudara-saudara yang ada di Big Intermed itu, kami tidak buru-buru gabungkan ke Elpar MTRC Advance. Karena di Elpar MTRC Advance, itu harus ada tanggung jawab untuk berdoa. Berarti kalau ada tanggung jawab untuk berdoa, itu artinya bahwa jam doanya sudah terbukti setia dan konsisten gitu. Nah, makanya sekarang udah diubah. Jadi bukan bergabung di Elpar MTRC dulu. Undangan pertama untuk saudara yang kami lihat sudah setia, sudah mulai akrab dengan sesama saudara dan juga senior yang ada di Big Intermed Group, tim Big Intermed Group, kami gabungkannya di TRC Interfam yang tidak pakai syarat, yang penting punya etikat baik supaya bisa mengenal senior, kemudian transfer atmosfernya, saling kenal lebih banyak orang. Nanti kalau merasa nyaman dan ditunjukkan dengan kesetiaan dan konsistensinya untuk berbagi rema, kemudian juga melakukan Elpar, lalu ditanya komitmen nggak untuk berdoa di mendoakan pokok-pokok doa yang ada dibagikan di Elpar MTRC Advance, baru digabungkan. Dan itu pun lewat monitoring, karena sebetulnya tim admin juga sangat berat untuk ngeluarin orang dari grup New MTRC Advance. Nah, makanya sejak kemarin dan seterusnya nggak lagi mudah untuk berada, jangankan di New MTRC Advance, tetapi di Elpar MTRC Advance pun itu harus butuh waktu. Harus lihat dulu kesetiaan dan konsistensi untuk melakukan Elpar. Nah, itulah kenapa saya katakan kemarin kepada orang-orang yang ada di intermediate, untuk New MTRC Advance jangan dulu. Jadi orang-orang yang tidak berada di Big Intermed Group saat ini dan juga New MTRC Advance, belum waktunya untuk bergabung di New MTRC Advance karena syaratnya tinggi. Selain nggak perlu lagi diingetin tentang Elpar, kemudian juga udah komitmen berdoa gitu ya, udah bertumbuh. Nah, jadi yang kalau sekarang masih cenderung suka-suka, Elparnya juga mesti diingatin, ada SBR kayak nggak mau tahu, LPS juga nggak mau tahu gitu ya, ya belum cocok untuk seorang MTRC Advance yang sudah seharusnya menjadi teladan. Maka sekalipun orang-orang ini sudah lama, sudah tahunan, mereka harus legowo untuk berada di Big Intermed Group. Kan kemarin saya katakan Big Intermed itu adalah beginner dan juga intermediate. Nah, jadi kalau mereka mau, itu pun nggak paksaan gitu ya. Makanya saya sampai gumulkan, ya kalau nanti ternyata mereka tidak memiliki kerendahan hati untuk melangkah ke Big Intermed Group, ya berarti mereka nggak ada di grup WA, kecuali Interfam. Itu pun kalau mereka mau. Karena nanti Elpar MTRC Advance juga itu akan dievaluasi. Nanti November akhir itu akan dievaluasi. Mereka yang tidak yang sudah 3 bulan berturut-turut tidak mengambil komitmen diri untuk berdoa atas pokok-pokok doa yang dibagikan, mesti dikeluarkan. Tetapi ada catatannya, kalau nanti mereka berkomitmen lagi untuk mau berdoa, tetap bisa digabungkan di sana. Jadi nanti orang-orang ini kalau ternyata enggan untuk bergabung di Big Intermed Group, karena untuk saat ini New MTRC Advance belum pantas buat mereka, karena kualitasnya harus betul-betul dijaga. Karena saya mau New MTRC Advance itu sudah terbukti setia, konsisten, mereka harus teladan
menciptakan atmosfer yang baik dengan kesetiaan berbagi rema, LPS, bertekun dalam doa gitu ya. Nah, uh, uh, menjadi teladan gitu ya. Nah, jadi sementara mereka ini kan ya masih dengan suka-sukanya gitu ya. Makanya kalau mereka tidak memiliki kerendahan hati untuk melangkah ke Big Internet Group, ya saya sudah relakan gitu ya. Tadi kan saya katakan bahwa berat sebetulnya, karena kerinduan terbesar saya adalah kerinduan hati saya. Setiap orang prosesnya adalah bergabung, mau melakukan elpar, mau dituntun, setia, konsisten, tekun, bertumbuh, berbuah, bahkan satu hati, satu jiwa, satu visi, berdiri bersama-sama, melayani bersama-sama gitu ya. Tapi kan nggak bisa dipaksakan. Nah, tapi kan saya bilang, saya pegang standar. Apa yang membuat saya bersemangat, bersukacita untuk melayani? Karena saya lihat hasilnya. Ada orang-orang yang berubah dari kekristenannya yang lama, yang tidak baca firman menjadi baca firman gitu ya. Nah, yang tidak berubah karakter, berubah karakter. Nah, kalau ternyata mereka tidak respons dengan itu, ya saya katakan barangkali mungkin tempatnya bukan di sini. Tapi besar harapan saya bahwa prinsip-prinsip yang diterima di TRC ini, sekalipun nanti mereka nggak bergabung, bahkan mau hengkang dari TRC, pesan saya praktekkan prinsip yang diterapkan oleh TRC gitu ya, karena keselamatan seseorang nggak mesti dikerjakan di TRC. Ini hanya bagian dari kecil dari pelayanan. Di luar sana masih banyak pelayanan-pelayanan yang hebat, pelayan-pelayan yang lebih top daripada Atasori Munggu gitu ya. Jadi pesan saya jaga hati dan tetap lanjutkan itu di tempat yang lain. Saya juga berpikir bahwa dengan mungkin setelah dibubarkan hari ini nanti ya, Bu Leni paling lama jam 7, jam 6 atau jam 7 dibubarkan. Nah, setelah itu dibubarkan barangkali orang-orang yang belum berada di Big Internet dan juga NIMTRC ada waktunya untuk evaluasi diri gitu ya. Kalau mereka merasa merindukan tempat ini, ya mereka bisa masuk ke Big Internet Group, nanti dievaluasi. Kalau ternyata minimal 6 bulan sudah atmosfer rohaninya sudah kembali seperti sedia kala dan ditanya bersedia nggak untuk mempertahankan itu semua supaya berada di New MTRC Advance, akan ditanya kalau bersedia akan punya kesempatan kembali untuk bergabung di New MTRC Advance. Tapi kalau enggak, ya tetap aja di Big Internet Group bagi mereka yang mau bergabung. Tapi kalau enggak mau bergabung, di luar sana pun tetap pertahankan itu gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan kalau sudah dengarkan RSSP ini, nanti para sahabat yang sudah bergabung di New MTRC Advance, yang sudah dengarkan dan juga saudara yang ada di Big Internet Group bisa juga mengeluarkan diri sendiri daripada merepotkan tim admin gitu ya. Nanti tinggal dikeluarkan sisanya. Bahkan orang-orang yang ada di intermediate yang memang udah dengerin dan sudah paham bisa juga mengeluarkan diri, dan itu hari ini per Senin ini dibubarkan. Jadi cukup grup yang aktif dan efektif yang berfungsi seperti New MTRC Advance dan juga Big Internet Group, beginner dan juga intermediate. Nah, lalu kita yang komitmen berdoa, memberikan rekaman ayat hafalan, bergabung di Elpar yang WA. Nah, Interfam itu terbuka untuk semua yang bersedia, gitu ya. Itu seperti keluarga rohani, gitu ya. Nah, jadi saya sudah paparkan, saya sudah sampaikan alasan-alasannya, pertimbangan-pertimbangannya. Saya berharap kita semua, terlebih yang belum berada di Big Internet Group dan juga di New MTRC Advance bisa memahami gitu ya. Harapan saya seperti yang saya katakan tadi, semua kita nggak ada yang ketinggalan, bisa bangkit gitu ya. Tapi kalau terus-menerus udah bertahun-tahun mesti didorong-dorong dan harus di follow up tentang Elparnya. Makanya saya berpikir jangan-jangan orang ini sebetulnya karena enggan aja mau keluar sendiri gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang TRC bukan tempatnya, gak usah bergabung gitu. Tapi kalau memang ini adalah komunitas rohani yang cocok bagi dirimu,
silahkan bergabung untuk mulai lagi dibikin termit group. Lalu nanti kalau memang setelah 6 bulan kami evaluasi bisa pulih seperti layaknya seorang kualitas New MTRC Advance, kami akan undang ke grup New MTRC Advance untuk bertumbuh bersama-sama gitu ya. Nah, saya mau tambahkan juga di sini. Tadi saya akan katakan bahwa gak masuk di akal saya dan tidak akan menggairahkan saya dalam melayani kalau ternyata nggak ada yang berubah. Saya renungkan di Capas nanti bisa dilihat bagaimana tentang teladan Abraham. Abraham di Kejadian 26 ayat 4-5 dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham ayat 5 telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi teladan Abraham, bapa iman itu, adalah seorang yang taat total terhadap seluruh kehendak Allah. Bagaimana mungkin mau taat terhadap segala perintah Allah? Perintah Allah aja nggak tahu. Berarti supaya menjadi seorang Abraham kan harus tahu hukum-hukum Tuhan. Berarti memiliki komitmen diri untuk baca firman. Henok di Kejadian 5:24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Abraham itu sahabat Allah. Kita ini kalau ditanya pengen jadi sahabat Allah nggak, pasti setiap kita mau. Tapi mau bersedia nggak bayar harga seperti Abraham menjadi pelaku firman? Demikian juga dengan Nuh. Nuh itu diangkat oleh Allah. Alkitab katakan seperti itu. Bagaimana praktik hidupnya? Dia bergaul dengan firman Tuhan. Pergaulan dengan firman Tuhan itu dimulai dengan pergaulan dengan firman Tuhan juga. Dimulai dengan pergaulan dengan Tuhan di dalam doa. Juga dalam seluruh hidupnya sepanjang hari-harinya memiliki kebiasaan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu kan yang dibangun kan. Nah, kemudian Henok di Kejadian 5:20. Saya lanjutkan dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti kan terwujud dari persekutuannya kan. Entah itu persekutuannya dalam ibadah ataupun dalam kesehariannya, dia pasti ada kontak batin dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 10, ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kebiasaan Daniel itu apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan 3 kali sehari, bukan cuma pagi dan malam hari, tapi 3 kali sehari. Mazmur 119 ayat 20. Hancur hatiku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap hari. Itu kata pemazmur, Daud. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daniel 3 kali dituliskan. Daniel itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi kalau mau seperti Abraham menjadi sahabat Allah, mau terangkat seperti Henok, Nuh diselamatkan juga. Kemudian Daniel seorang yang dikasihi Tuhan. Daud seorang yang berkenan. Saya tambahkan lagi tentang Daud. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Jadi ini adalah praktek teladan. Orang-orang yang saya tuntun di dalam pelayanan ini, yang dimulai juga dari diri saya sendiri. Tadi saya katakan di awal, tidak akan mungkin orang bisa berubah, didewasakan, kalau tidak memiliki kerendahan hati untuk dituntun. Boro-boro mau menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Untuk berubah saja nggak mungkin kalau semau mau gua. Bahkan saya menduga orang-orang yang memang tidak lagi melakukan melakukan komitmen diri untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berpuasa. Saya menduga orang-orang ini sudah jatuh dalam dosa, entah dosa hati, pikiran, jangan-jangan dosa anggota tubuh juga. Nah,
Itulah kenapa saya katakan kan seperti di awal, apa yang selalu saya bicarakan dari sejak awal pelayanan ini, menjadi pelaku firman, taat total terhadap seluruh perintah Allah. Karena itu adalah teladan-teladan tokoh-tokoh Alkitab. Kemudian juga Ibrani 12 dan 14 kita sudah tahu semuanya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya sudah ajarkan juga 2 ayat firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kudus, yaitu menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Artinya takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Gimana mau menaklukkan diri secara sempurna kalau nggak tahu firman Tuhan gitu ya. Jadi itu adalah tuntunan yang kita mesti lakukan gitu. Nah jadi tadi saya katakan, lebih baik saya kehilangan orang daripada saya kehilangan gairah melayani Tuhan dan kehilangan visi gitu ya. Kalau orang tetap ngikutin sharing saya tapi nggak mau ikutin tuntunan, ya kekristenannya gitu-gitu aja. Tadi saya katakan boro-boro mau menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mau berubah saja nggak mungkin. Orang bisa rutin ibadah, bahkan kelihatannya giat untuk melayani ya. Entah itu acara-acara gereja lah, perayaan Natal lah. Tapi tanpa persekutuan dengan Tuhan, jangan anggap itu berkenan di hadapan Tuhan. Sudah berkali-kali saya bagikan tentang kisah Marta dan Maria. Maria dipuji oleh Tuhan, sementara Marta dicela oleh Tuhan. Karena apa? Menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Aneh bagi saya, orang sibuk dengan pelayanan-pelayanan gereja, tetapi dia tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia mengutamakan kegiatan-kegiatan fisik daripada persekutuan dengan Tuhan, dan itu gak cocok di dalam diri saya. Saya memang belum sempurna, tapi saya bersaksi saya bisa berubah sekarang, saya bisa bersemangat kekristenan yang sekarang, saya bahkan bisa menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupanku sekarang. Itu lewat kesetiaan dan konsistensi dan ketekunan saya melakukan semuanya sejak 5,5 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, jadi kalau mau terus bersemangat untuk melakukan semuanya, mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan seperti visi TRC, kita harus mengerjakan keselamatan jiwa kita, karena kita katakan seperti itu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan kita harus mempersiapkan kekekalan kita. Kalau mau terus bersemangat dengan ini semua, harus ikutin tuntunan gitu. Jangan berada di dalam grup, di dalam grup-grup WA, ya apalagi New MTRC, tapi gak berubah, kayak gitu aja setiap hari gitu, lemas gitu, lemah, gak bergairah gitu. Malas saya berada dengan orang-orang seperti ini gitu. Lebih baik sedikit, bahkan saya katakan tadi, lebih baik memulai kembali dari nol, tapi ketemu orang yang benar-benar serius, sungguh-sungguh gitu ya. Saya nggak mau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang nggak mau berubah gitu. Nah, jadi RSSP kali ini selain membubarkan secara resmi intermediate dan juga mengundang orang-orang yang belum ada di Big Internet Group dan juga New MTRC untuk bergabung di Big Internet Group. Tapi harus atas permintaan sendiri. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Dan kiranya juga melalui RSSP ini bisa mengerti isi hati dan pikiran saya, mengerti tentang pelayanan dan tuntunan yang ada di TRC ini. Nah, saya juga kan bagikan rekaman ini dan video ini, rekaman ini di Big Internet Group dan juga bahkan di YouTube, supaya setiap orang yang mendengarkannya bisa mengerti apa yang dilakukan di dalam pelayanan ini. Orang bisa rajin ke gereja, tapi kalau tetap kompromi dengan dosa, bagi saya itu tidak menyelamatkan. Orang bisa tetap rajin ke gereja, entah itu online church, ya. Tapi kalau rohnya tidak menyala-nyala, Tuhan juga nggak berkenan kok, ya kan? Baca peringatan Tuhan kepada jemaat-jemaat. Salah satunya adalah Tuhan tidak tertarik dengan jemaatnya yang kehilangan cinta mula-mula.
firman Tuhan di sana sampai berkata, bertobat dan lakukan kembali apa yang dahulu kau lakukan. Apa itu kira-kira? Persekutuan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, yang suka memuji Tuhan, gitu ya. Nah, jadi itu harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang keliru, gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini memberikan pemahaman juga untuk saudara-saudara yang baru, betapa standar keselamatan itu sangat dipertahankan di dalam pelayanan ini. Itu yang menjadi kerisauan saya. Gak benar dalam pemahaman saya sekarang, orang Kristen tapi gak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan barang satu pasal pun. Orang Kristen sudah tua, sudah dewasa, bahkan sudah tua, tapi tidak memiliki jam-jam doa yang teratur. Perkataannya gak terjaga, pikirannya gak terjaga, hatinya gak terjaga, bahkan masih melakukan perbuatan dosa. Upah dosa kan maut. Itu harus dipahami gitu, supaya kita betul-betul ngerti bagaimana menjalankan kekristenan yang benar. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan, kiranya memberikan pengertian buat kita, memberikan motivasi, memberkati, dan memberikan semangat gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa. Kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa, semangat Pak. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.